warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak pengurus DPW Sumsel yang hadir, yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Saiful dari Lampung, Wai Kanan, dan teman-teman seluruh pengurus DPD Hidayatullah se-Sumatera Selatan yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk silaturahim, untuk bertemu bertatap muka dalam rangka saling memberikan penguatan-penguatan. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat kegiatan kita diadakan pada hari ini. Padahal hari Kamis kemarin baru rapat. Jadi sangat cepat sekali. Seharusnya kita di tanggal 19 atau minggu depan. Tapi rupanya ada satu lain hal minggu ini. Alhamdulillah bisa hadir semuanya. Alhamdulillah. Pak Arif ya. Alhamdulillah ya bisa ketemu. Nah, walaupun sangat mendadak ya. Nah, ini para pejuang insya Allah siap dikomando ya. Jadi alhamdulillah. Ya, di luar itulah kadang kita sering merencanakan tapi pelaksanaannya tiba-tiba kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi itu tetap yang terbaik ya. Nah, alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat jumpa di bulan Syawal ini ya. Kita senang berjumpa dengan saudara-saudara kita seperjuangan dengan segala ceritanya masing-masing ya. Ya, kalau ketemu sama Mas Rian senang ya, Masya Allah ya. Beliau selalu ada di mana-mana ya. Hari ini ada di Muara Enim ya, alhamdulillah. Nah, ini yang jelas pertemuan orang beriman itu memberikan kekuatan ya, memberikan spirit yang tidak sepele ya. Sama juga orang yang punya hobi sesama, yang punya hobinya sama juga demikian. Begitu juga orang beriman yang sama-sama kita di jalan Allah ketemu ya sama spiritnya, semangatnya luar biasa ya. Alhamdulillah tadi Mbak mobil biasanya ngantuk, tadi tidak ya. Ini semangat Pak namanya Pak ya. Semangat. Dari Muara Enim ke sini naik mobil bak terbuka. Tapi Pak Arif di depan di belakang tadi? Di belakang atau di depan tadi? Di depan ya. Di belakang. Kalau di belakang bawa harus bawa jaket itu kalau di belakang ya. Nanti masuk angin ya. Jawab nanti ya. Tapi itulah semangat kita seperti itu Pak ya. Semuanya insya Allah nikmat kita jalani ya. Mudah-mudahan dengan segala mujahadah kita ini mengundang yang namanya barokah, keberkahan dan juga ridho Allah. Kenapa? Yang kita kerjakan adalah hal-hal yang baik, sesuatu yang memang membawa kepada kebaikan. Memang kita ini ada kerinduan Pak. Saya tinggal di kota Palembang, teman-teman di kampus.
Dalam seminggu itu rasanya harus ketemu, ada kerinduan. Itu kalau di kampus. Kalau dengan teman-teman di daerah juga kita sudah agendakan 3 bulan sekali. Kita kepengen mendengarkan cerita seperti apa. Kita juga punya cerita juga. Ya intinya saling memberikan semangat. Ya, semangat. Ini yang mahal, ya. Yang mahal ini. Dan hebatnya lagi kita ini dengan segala tantangan dan ujiannya, insya Allah semangat. Saya tuh kadang sedih juga, Pak. Disuruh memberikan semangat dalam keadaan tidak semangat. Susah itu. Susah itu. Ya. Memberikan semangat kita sendiri dalam kondisi yang tidak semangat. Nah, makanya dengan memberikan semangat kepada orang, insya Allah kita terpacu untuk lebih semangat lagi. Itu insya Allah. Ya. Penting memotivasi. Karena motivasi sebetulnya itu paling kuat adalah dari dalam diri kita. Ya. Orang lain itu hanya sifatnya mendorong, stimulus saja, kecil pengaruhnya. Tapi paling besar adalah dalam diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah kita, tidak mengubah suatu kaum kalau orang itu tidak merubahnya. Artinya kalau tidak ada upaya dari dalam diri kita, ya berat, ya berat. Nah, maka dengan silaturahim ini mudah-mudahan semakin menyemangati kita di tempat tugas kita masing-masing. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini yang harus dipelihara dan dijaga. Kemudian Bapak Saudara sekalian, dalam silaturahim itu ada sesuatu yang paling mahal sesungguhnya. Di antaranya adalah saling mendoakan, ya. Nah, ini kita saling doa, saling mendoakan. Ini penting. Rasulullah dalam sebuah pernyataannya mengatakan, redaksinya kurang lebih begini: apa yang kita doakan pada orang lain, maka itu akan kita dapatkan juga doa itu untuk diri kita. Maka banyak-banyaklah doa kebaikan untuk orang lain. Karena kita mendoakan orang lain itu juga mendoakan diri kita sendiri. Ya Allah, semoga Pak Dwi banyak rezekinya. Kita dapat nanti. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman di daerah dilancarkan semua urusannya. Ya insya Allah kita yang mendoakan itu dapat. Ya. Tapi gimana Ustaz kalau kita mendoakan, ya Allah, semoga yang bujang-bujang dapat ketemu jodohnya. Ketemu jodoh lagi kita. Artinya apa ya? Doa itu kembali kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya, doa yang buruk juga demikian. Ya, itu ada dalam hadis Nabi SAW. Maka banyak-banyaklah kita mendoakan kebaikan orang lain. Ya, insya Allah itu menjadi anjuran. Ya, saling mendoakan. Karena saat ini Bapak Saudara sekalian, tren kita hari ini, mohon maaf, ketika Syawal kita mudik, ada kadang tradisi kita di daerah itu silaturahim tapi menjadi ajang persaingan materi. Kita rasakan nggak itu? Ketika kita pulang, apalagi yang mudik merantau jauh-jauh dari tempat rantau ke kampung halamannya, ingin menunjukkan kesuksesannya. Jadi ajang persaingan, bajunya berlomba-lomba yang terbaik, kendaraannya. Nah ini tidak kena esensi silaturahim ini. Ya, berlomba-lomba ngasih THR. Nah, ada enggak kemarin? Kita di kampung ketemu orang berlomba-lomba ngasih THR. Kita senang yang dikasih kan? Silakan lomba-lomba, kami yang terima. Yang ini ngasih sekian, ini kamu kalah sekian. Oh, berlomba-lomba. Nah, ini yang kadang tidak sesuai dengan esensi silaturahim. Maka silaturahim itu saling mendoakan. Ya, orang tua kita doakan, saudara kita doakan, ya, tetangga kita, guru kita, banyak kita doakan. Semakin banyak mendoakan kebaikan,
maka kita pun juga akan mendapatkan kebaikan. Kemudian dalam silaturahim itu juga ada lagi yang ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu saling memberi maaf. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 134, di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang itu adalah wal afina aninas. Maaf, pemaaf. Jadi orang beriman itu tidak malu meminta maaf dan juga tidak susah untuk ketika orang minta maaf sama kita. Memberi maaf dan juga meminta maaf itu satu paket, ya. Satu paket. Jadi ini juga menjadi tradisi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Saling memberi maaf, mudah memaafkan. Walaupun faktanya di lapangan ada saja kondisi di mana kita sulit memberi maaf. Tapi tetap pada saat tertentu hatinya luluh, memaafkan itu lebih baik. Pernah kita mendengar kisahnya Rasulullah memaafkan Wasi. Itu kayak apa itu? Wasi itu kan ketika jahiliyah membunuh siapa? Paman Nabi Hamzah, ya, yang dibelah dadanya, kemudian hatinya dikunyah. Dan Rasulullah itu melihat itu. Karena Wasi waktu itu tertarik dengan tawaran hadiah dari majikannya. Kalau bisa membunuh Hamzah, hadiahnya besar. Nah, ketika Fathu Mekah, Wasi ini sempat masuk Islam. Itu dikisahkan Rasulullah juga sulit memberi maaf. Karena seperti apa? Orang yang pernah membunuh pamannya. Masya Allah, beratnya itu. Tapi akhirnya pun Rasulullah pun juga memaafkannya setelah turun ayat. Nanti silakan dicari ayatnya tentang Wasi, ya. Nah, ini. Jadi memaafkan, saling memaafkan. Termasuk kita di sini, Bapak sekalian, ya. Jangan ada di antara kita ini saling menyimpan, ya, katakanlah dendam, kebencian yang mendalam. Nah, ya. Ini pentingnya kita, termasuk silaturahim ini, ya, saling memaafkan. Ya, saya secara pribadi mungkin ada salah, ya, dengan terus terang kita memohon maaf, saling memaafkan. Dan ternyata dengan memaafkan itu hati kita akan lebih bahagia dibanding kalau kita masih menyimpan rasa kebencian. Sebenarnya ini berlaku kepada siapa saja, kepada anak kita, kepada istri kita. Mohon maaf kalau kita menyimpan kebencian kepada istri kita, mungkin istri kita ada yang kita tidak sukai, kita benci, kita tidak maafkan, itu akan jadi ganjalan setiap saat, nggak enak itu, ya. Termasuk anak kita juga demikian. Tapi kalau kita menyadari, memaafkan, ya, kita sadar, kita mengakui itulah manusia, ada kelemahannya, ya sudah, lebih enak, Pak. Ya, lebih enak. Ini konsep memaafkan seperti itu, ya. Kalau tidak salah pada halaqah kita pada saat apa kemarin, ya, yang diisi oleh Ustaz Sohibul Anwar, itu membahas tentang lapang dada dengan memaafkan. Nah, itu silahkan nanti dibuka lagi, insya Allah sangat menarik gitu, ya. Nah, ini saling memaafkan, dan memaafkan ini tidak formalitas, ya. Ya, pokoknya minta maaf sudah selesai. Enggak. Memang dari dalam diri kita ingin menghapus yang namanya file-file yang jelek itu dari hati kita, dari hati dia juga, ya. Nah, itu memaafkan dan mohon maaf. Dan kemudian minta maaf itu tidak usah nunggu. Ini kan kadang orang kita kan nunggu kalau bulan Syawal, Pak, ya, baru mohon maaf, ya kan. Jadi salahnya hari ini nunggunya
Syawal tahun depan misalnya. Nah, kelamaan. Jadi tradisinya bukan begitu. Minta maaf itu kapan saja ketika kita merasa bahwasanya memang ada kesalahan. Wal afina anin nas, memaafkan, ya, memaafkan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan kemarin kita mendapatkan spirit takwa itu, diantaranya adalah wal afina anin nas, ya, wal afina anin nas, memaafkan. Ya, kalau ada apa namanya anak kita santri, ya, ya itu perlu kita latih untuk minta maaf, ya. Itu. Ini kadang itu enggak mudah juga, Pak, ya. Saya itu pernah ngadepi santri SMA waktu itu, ya. Benar-benar memang kelewatan anak ini, ya. Kelewatan. Pernah suatu ketika dia pas sholat duhur, dia tidur di atas meja di kelas itu. Saya tahu, saya tarik kakinya, jatuh ke bawah, wah gitu. Ini baru bangun dia, ya, bangun. Saya nyesel itu. Ya Allah, kok sampai segitu? Kita emosi kan? Besoknya saya panggil ke kantor, sini nak, ke kantor. Kemudian saya di situ manggilnya dalam rangka apa? Saya minta maaf. Maaf ya kemarin Pak Lukman gini-gini. Ya, terus dia bukannya luluh, ya, langsung gini tegak. Wah, pokoknya dengan penuh kesombongannya, ya. Dia bilang, "Ingat Pak, saya ini pribumi." Ngeri juga. Ya. Wah, ini agak berat juga ini. Ya, agak berat juga. Terus ya udah, ya, pokoknya minta maaf, terserah kamu. Terus saya tanya lagi, kamu merasa enggak punya salah kira-kira, Mas? Dia bilang, enggak Pak, saya enggak salah. Dengan angkuhnya itu. Ya Allah, ini benar-benar memancing kita untuk emosi. Tapi lagi-lagi kita diperintahkan untuk ya sudah, maafkan, ya. Nah, ini adalah ya karakter yang disampaikan dalam Al-Qur'an, ya. Maka spirit Syawal, spirit pada Ramadan ini, setelah kita bersih, ya, dengan taubat kita kepada Allah, dengan istighfar kita, maka tindak lanjutnya adalah bagaimana di antara kita ini, sesama kita ini, sudah tidak ada lagi ya persoalan-persoalan yang saling selisih hati kita, ya, selisih yang tidak sama, perbedaan-perbedaan ataupun kebencian, jauhkan, ya. Itu insya Allah membahagiakan. Kemudian Bapak-Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada dalam surat Al-Qalam, ini menjadi renungan kita bersama. Dalam hidup ini ada ketetapan dari Allah yang kita tidak mampu untuk melawannya. Artinya takdir, ya. Takdir itu ada dua, khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik yang kita kehendaki, ada juga takdir yang tidak kita kehendaki, ya. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau kita ditanya banyak yang kita kehendaki atau tidak, nah kita yang tahu. Kayaknya banyak yang tidak kita kehendaki, Pak. Termasuk keberadaan kita di Hidayatullah ini. Kadang kita ini belum nerima, Pak. Kenapa saya ada di Hidayatullah? Malah dulu ada sahabat santri perkenalan di depan, alhamdulillah saya terdampar di Hidayatullah, terdampar kayak ikan paus, ya. Jadi kayak apa ya? Kadang belum terima. Gara-gara saya di lembaga ini, di pesantren ini, kayak begini hidup saya ini, ya. Masa depan, ada yang bilang dulu madesu itu, masa depan suram. Tidak terima, ya. Karena takdir itu ada yang kita senang dan tidak kita senang. Termasuk juga dalam hal perintah Allah, ada dua juga, yang berat dan yang ringan. Perintah Allah ada yang berat, ada juga yang ringan. Tapi apa kata Allah?
ingfiru khifafan wasikolan. Laksanakan yang berat ataupun yang ringan. Ya. Ingfiru khifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik kalau kalian tahu, kalau kalian paham. Ya. Nah, takdir kita hari ini, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, ini harus kita paham bahwasanya ini adalah ketetapan Allah. Kita mendapatkan istri yang seperti ini, yaitu ketetapan Allah. Ya, Pak Saiful dapat 1 atau 2 Pak Saiful? Itu juga bagian daripada takdir Allah. Nah, ya. Jadi ini adalah bagian daripada rukun iman. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Dalam surat Al-Qalam ayat 48 Allah katakan, fasbir li hukmi rabbika. Maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Ini kata Allah, ya. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu. Baik kita menghadapi situasi yang kita senang ataupun yang tidak kita senang. Karena yang senang pun kita harus sabar, Pak. Jangan dikira sabar itu hanya berlaku bagi yang tidak senang. Yang senang pun kita juga harus sabar. Ya. Jangan kita merasa rezekinya lancar, duitnya banyak, euforia, hati-hati. Apa istilahnya dalam Al-Quran itu apa namanya? Kalau Allah itu menguji dengan kesenangan apa namanya? Istijrot, ya. Nah, hati-hati. Karena dia tidak sadar bahwasanya itu adalah ya bagian daripada ketetapan Allah, ujian Allah. Ya. Saya waktu di Malang dulu pernah dengar berita ada seorang pegawai habis mendapatkan kenaikan gaji. Mbak-mbak ya, seneng kan dia kan? Gajinya naik, ada bonusnya, seneng. Akhirnya dia makan bakso sama kawan-kawannya itu ditraktir, seneng dia kan, gembira makan bakso. Nggak tahu gimana ceritanya, pas sedang makan itu Pak, keselak baksonya itu nyangkut di tenggorokan sini. Ya mungkin makannya nggak doa atau gimana nggak tahu. Yang jelas di sini tenggorokannya. Terpaksa dibawa ke rumah sakit. Tidak tertolong nyawanya karena pas di tenggorokan yang pernapasan. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kesenangan, hati-hati juga. Tetap berlaku yang namanya fasbir, sabar. Ada orang yang ditakdirkan Allah diberi jabatan. Mantap jabatannya. Semuanya lengkap. Ini lagi heboh ini kan. Mantan pejabat ternyata banyak perempuan yang menuntut dia. Ya. Nah, ini coba. Jadi kalau kita mendapat senang ini kalau nggak sabar, Pak. Maunya ya karena dia merasa kekuasaan dia punya, uang dia punya, pengennya semua diambil, nggak sabar dia, sabar. Apalagi ketika dalam keadaan kita dalam kondisi yang dalam kategori sulit dan berat, kita harus juga sabar. Fasbir li hukmi rabbika. Teman-teman yang ada di daerah dengan tugasnya masing-masing itu juga bagian daripada takdir Allah. Ya, jangan dianggap itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya, kenapa Ustadz Nurial di Musibah Banyuasin di ujung sana sendirian? Ya, kenapa Mas Eko di Empat Lawang? Ya, itu bagian daripada perjalanan takdir. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjalaninya ini dengan penuh ya kesabaran dan juga keikhlasan. Ya. Ini yang menarik. Makanya ada yang masih muda-muda ini, masih lajang ini. Kita buatlah semacam cerita hidup ini yang menarik
perjalanan kita ini, ya, dari Alia nanti kemana, ya, pernah merintis di sana, itu pengalaman, ya, itu sesuatu yang bisa dikatakan prestasi, ya, itu pengalaman, ya. Jadi terhadap takdir Allah ini fasbir li hukmi rabbika. Nah, selanjutnya ayat ini dikaitkan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Wala takun kasohibil hud idnada wa huwa makdum. Jangan kamu jadi seperti, ya, as-sohibil hud, orang yang dimakan ikan, idnada wa huwa makdum, ketika orang itu, Nabi Yunus itu menyeru dan berdoa, dia dalam keadaan marah, ya. Jadi kisahnya begini, pernah dengar ya, mungkin ini saya ngulang lagi. Nabi Yunus dulu berdakwah di depan kaumnya, tidak berubah-berubah, bandel, luar biasa bandelnya umatnya Nabi Yunus ini. Sehingga Nabi Yunus ini Allah katakan wa huwa makdum, marah. Ya, marah. Ternyata Nabi itu juga marah karena manusia juga seperti kita. Cuma Allah lebihkan, ya. Nah, Nabi Yunus itu marah. Bentuk kemarahannya, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ditinggalkan. Di dalam beberapa tafsir disebutkan, sebelum dia meninggalkan kaumnya ini, cerita sama kaumnya, kalau kalian tidak mengikuti apa yang saya sampaikan, tunggu, sebentar lagi ada azab Allah datang kepada kalian. Marah Nabi Yunus, Pak, ya, marah. Seperti kita ngadepi santri nggak berubah-berubah, gimana kira-kira? Ya, secara spontan manusia biasa kita kadang mulut kita, ya, nggak baik, ya kan? Ini anak sudah sejak kecil dirawat, besar-besar kayak begini tingkahnya ini. Wah, kayak melihara anak macan aja nih. Oh, bahasa-bahasa itu keluar kadang, ya. Nah, Nabi Yunus demikian. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Nah, setelah meninggalkan kaumnya ini, umatnya tadi yang mendengar pernyataan Nabi Yunus mikir, kalau benar-benar ada azab, pasti Nabi Yunus pergi dari sini karena dia menghindari azab Allah. Kita lihat besok Yunus pergi apa enggak. Kalau dia benar-benar nabi, utusan Allah, kalau dia mengatakan besok ada azab, pasti besok dia pergi, ya. Ternyata tersebar berita, ternyata benar Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Pada saat itulah umat ini beriman, oh benar dia seorang nabi. Jadi berimannya, taubatnya umat Nabi Yunus itu ketika Nabi Yunus pergi, ya. Ketika pergi, baru bertaubat dia, menyesali kesalahannya selama ini. Ketika Nabi Yunus pergi ke laut dan singkat cerita dimakan oleh ikan yang sangat besar. Walaupun dia dimakan oleh ikan besar karena dia seorang nabi, maka di dalam perut ikan pun dia tetap sujud, tetap dia bertaubat, tetap dia beribadah kepada Allah. Ya. Maka sebutannya di sini adalah sohibil hud, yaitu orang yang dimakan ikan. Ya. Jangan kamu seperti orang yang dimakan ikan itu. Karena apa? Idnada wa huwa makdum, dia menyeru dalam keadaan marah. Ya. Ya, seperti kalau kita kaitkan dengan kita hari ini, karena kita tidak menerima takdir, kadang kita marah. Kenapa begini? Kenapa begini? Emosi kita. Nah, tapi Allah katakan wala takun hasohibil hud. Jangan seperti orang yang dimakan ikan itu. Tapi beruntungnya Nabi Yunus, Allah masih sayang. Nah, ini mungkin sangat mudah-mudahan ini bisa kita rasakan ayat ini. Ayat selanjutnya ini, laula antadarakahu nikmatun min rabbih. Seandainya tidak karena
seandainya dia tidak mendapatkan nikmat Tuhannya, Nabi Yunus dikatakan oleh Allah, seandainya dia tidak mendapatkan nikmat dari Tuhannya, lanubidza bil aroi wa huwa matmum. Tentu dia akan dicampakkan bil aroi, di tanah yang tandus, wa huwa matmum, dan dia dalam keadaan tercela. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita hari ini yang masih berada dalam barisan perjuangan, dalam barisan fisabilillah, ini adalah bentuk daripada kita masih mendapatkan nikmat Allah. Apa itu? Ya, iman. Al-Quran ini bentuk daripada nikmat Allah. Jadi Nabi Yunus dikatakan, seandainya dia tidak mendapatkan nikmat Allah, maka dia akan dicampakkan di tanah yang tandus dalam keadaan hina. Kesalahannya apa? Meninggalkan tugasnya, meninggalkan amanahnya karena dia tidak sabar. Ya, tapi Allah masih sayang. Nabi Yunus dalam perut ikan itu bertaubat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada cerita kita Pak di Hidayatullah ini. Ketika di Hidayatullah mengeluh terus, ekonominya begini dan sebagainya, keluar dia, bekerja, ya seperti orang pada umumnya. Ternyata apa? Dia di sana merasakan kegersangan hati, kegersangan spirit, ya sedih dia, bertaubat, kemudian dia balik lagi ke pesantren, merasakan ini adalah bagian daripada nikmat Allah. Orang itu masih diberi kesempatan. Allah masih sayang kepada orang itu. Fastabahu rabbuhu. Allah memilihnya, maka memilihnya Tuhannya. Tuhannya memilihnya. Faja'alahu minas sholihin. Ini yang menarik, ya. Akhirnya Allah menjadikan Nabi Yunus faja'alahu minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Walaupun tadi sudah seperti itu, ya. Awalnya adalah takdirnya demikian, kemudian dia tidak sabar, kemudian dia lari, dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Faja'alahu minas sholihin. Akhirnya Nabi Yunus dinyatakan bagian dan termasuk orang-orang yang soleh. Ya, ini saya rasakan di Hidayatullah, di lembaga kita ini tidak jauh beda dengan kondisi seperti ini. Ya, tidak jauh beda. Kita mendapatkan tugas yang kadang memusingkan kepala kita, ya, berat kita ini. Ya, ada yang tahan, ada yang sabar, ada juga yang meninggalkan. Ya. Kemarin saya ketemu siapa ini? Anak kita ya. Halo? Masih mendengar ya? Halo, yang tidur dibangunkan. Nanti enggak dengar nih. Ada alumni kita sudah pengabdian di sebuah tempat. Kemudian dia balik mau gabung sama kita. Nah, ini cerita Pak Saiful ini ya. Kita ngadep ke saya. Apa statementnya? Ustaz, kalau saya di pesantren ini, pengabdian saya di pesantren, nggak berkembang saya, nggak punya apa-apa saya, miskin saya, sementara saya mau menikah, mau ini dan seterusnya. Tapi kalau di luar, insya Allah banyak yang saya kerjakan dan ada masa depan di sana. Begitu Pak bilangnya Pak. Ini alumni kita, ya, alumni kita. Dia mengatakan kalau mengabdi di pesantren nggak ada masa depannya. Kalau di luar sana ada masa depannya. Saya bilang, ya silakan pilih. Itu urusan antum. Pilih aja. Tapi saya katakan, siapa yang bilang di pesantren tidak ada masa depan? Ya, itu diklarifikasi itu. Ya, saya bilang, kalau kita benar-benar ngurus pesantren ini, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan keberkahannya, kita akan mendapatkan masa depan itu ada. Ya, ternyata anaknya masih labil ya, masih labil. Nah, ini harus kita jernih melihat seperti ini. Jadi kurang lebih begitulah. Siklusnya seperti itu, ya. Maka kuncinya adalah
Ayat yang awal tadi, fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah atas ketetapan Tuhan. Ya. Sabar ini berlaku bukan hanya, tadi saya ulang lagi, bukan hanya berlaku untuk sesuatu yang sulit saja, tapi dalam segala keadaan. Baik keadaan yang kita kehendaki atau tidak kita kehendaki. Dua-duanya kita harus fasbir, sabar. Ya, sabar. Dikasih amanah SK-nya 5 tahun, sabar. Alhamdulillah Pak, tahun ini sudah tahun terakhir. Nanti tanggal bulan 10 sudah ada peralihan lagi, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah saya katakan teman-teman yang di daerah dengan segala amanahnya, insya Allah itu bagian daripada mujahadah kita, sabar. Ya. Belum lagi kita menghadapi omongan orang, menghadapi macam-macam itu. Kalau nggak ada sabar, Pak, nggak ada mentalitas sabar dalam diri kita, maka yang terjadi adalah ya kebinasaan. Nabi Yunus itu masih diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sempat bertaubat, sempat mengakui kesalahannya. Dan yang paling populer dalam Al-Quran, Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahannya. Disitulah Allah kemudian memberikan nikmatnya kembali ke jalan Allah itu. Masya Allah. Ya. Nah ini kajian kita pada malam ini. Silakan nanti direnungkan, dirasakan surat Al-Qalam ayat 48, 49 dan 50. Ini insya Allah memberikan spirit bagi kita. Jadi teman-teman yang hari ini ada tugas-tugas itu sudah nikmati saja. Nikmati saja. Enggak ada alasan kita mau tidak nikmat dengan tugas ini, ya. Saya alhamdulillah dengan tugas di DPW nikmati saja dengan segala dinamikanya, ya. Ustadz Dwi di Yayasan Kamus Madya, nikmati saja. Terus kita berbuat, sabar kita melakukan tugas-tugas itu. Insya Allah di situ ada poin, di situ ada kebaikan-kebaikan, ya. Nah, karena tidak ringan Bapak Saudara, tugas-tugas ini tidak ringan, ya. Apalagi kalau Ustadz kita mengatakan, sering saya dengar, ya, tugas-tugas kita ini seperti tugas-tugas Nabi, sementara kualitas kita ini jauh dari kualitas Nabi. Kayak apa itu? Ya, pengasuh itu tugasnya tugas Nabi itu. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tugas kita itu tugas Nabi, tetapi kualitas kita ya jauh dari kualitas Nabi, ya. Nah, makanya kita di lembaga ini ada namanya GNH. Itu wajib itu, Pak. Kita kita biasakan dalam hari-hari kita, ya. Nah, insya Allah membahagiakan, ya. Jadi tugas-tugas itu insya Allah membahagiakan, menyenangkan, ya. Walaupun itu berat, menyenangkan, semangat, ya. Walaupun berat itu. Seperti Pak Nurial itu kalau dodo sawit itu kan berat Pak, ya. Berat Pak Nurial, ya. Sekali jatuh berapa kilo itu? 5 kilo. 15. Berat Pak, dodo 15 itu berat. Tapi yang dilihat bukan beratnya. Ketika jatuh Pak, blok. Berapa kilo? 15 kilo. Berapa itu? 1 kilonya? 2.000 Pak, ya. Jadi kita bisa melihat di balik yang berat itu ada nilai yang sangat besar. Capeknya hilang. Ya. Kita mengajar anak ini berat. Ya, sabar, tapi di balik itu ada kenikmatan. Anak-anak ini bakal mendoakan kita, anak-anak ini akan menjadi penerus kita, anak-anak bisa melihat ke situ. Ya, itulah yang membuat kita semangat itu seperti itu. Ya. Nah, maka kepada anak-anak muda, adik-adik yang masih lajang, kesempatan untuk terus mengasah diri dengan tugas-tugas ini, ya. Karena nanti ke depan yang menggantikan kita-kitanya antum sekalian, ya.
suatu saat nanti pimpinan pondok pesantren Muara ini Mas Rian, LCMA, ya kan? Ya, Mas Rian ya. Ya, nanti istrinya insya Allah ya disiapkan, ya. Ya, ini anak-anak muda semua ini. Mas Rizal dari guru, sudah dari kepala sekolah, ya. Ya tentu ini kan kalau tidak ada kesabaran ini, ya tidak bisa progres yang lebih baik lagi, ya. Ini masih muda-muda semua ini. Jangan kita menjadi pemuda-pemuda yang tidak berdaya, ya, tidak berdaya, tidak semangat. Itu sangat rugi sekali, ya, sangat rugi sekali. Justru muda itu kesempatan kita untuk, ya, meniti jenjang tugas itu, ya. Ya ke depan ini adalah kita semua yang meneruskannya, ya. Yang ini sudah banyak di kita ini, orang-orang tua kita sudah kembali kepada Allah, sudah meninggal. Siapa? Ya inilah generasi-generasi kita ini. Sumsel ini ya kita inilah nanti ke depan, ya. Pengurus wilayah Sumsel ya nanti ya antum-antum inilah lebih. Maka ini harus dipersiapkan, ya. Nah, mudah-mudahan bahwa sekalian kita senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kita tetap semangat dalam menjalankan amanah dan tugas ini. Ini adalah menjadi karakter takwa yang telah dilatihkan selama Ramadan, ya. Jauh kita dari mengeluh, jauh kita dari menderita, yang ada adalah semangat dan semangat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaat. Insya Allah untuk besok pagi setelah sesi pada subuh kita akan bincang-bincang terkait dengan persiapan Munas, ya. Nah, kita nanti akan menyerap aspirasi dari teman-teman, kira-kira apa yang harapan-harapan terhadap lembaga ini ke depan. Nanti sampaikan, ya, sesi kita sebelum zuhur insya Allah besok, ya. Jadi apalah saran, masukan, kritikan yang nanti akan kita sampaikan pada saat Munas. Insya Allah Munas kita tanggal bulan 10 bulan Oktober. Jadi ini juga mulai siap-siap. Nah, jadi insya Allah nanti yang peserta Munas itu adalah seluruh ketua, sekretaris, bendahara, DPW, DPD, kampus-kampus, yayasan-yayasan itu hadir, ya. Insya Allah di Jakarta tempatnya, ya. Jadi sudah persiapan jauh-jauh hari terkait dengan akomodasinya. Insya Allah demikian, tetap semangat ya insya Allah, ya. Mari kita akhiri dengan takbir 3 kali. Takbir, Allah, takbir, takbir. Ya, insya Allah demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.